Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan, NIM A10122211110. Di sini saya akan ikut serta menjelaskan materi yang telah diberikan atau materi dari teman kelompok 3, yakni tentang jenis pidana dan penjabarannya dalam KUHP baru di Indonesia dalam mata kuliah penologi. Jenis sanksi dalam KUHP baru pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau Undang-Undang 1 2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. 1. Pidana pokok. Ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas 1. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam bagian penjelasan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Dan yang kedua, pidana tambahan. Pidana tambahan, ketentuannya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis. 3. Pidana yang bersifat khusus. Ketentuan pasal 67 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 67 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud antara lain tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain. Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana yang lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jenis-jenis pidana dalam KUHP baru ialah pidana umum. A. Pidana penjara. Penjara ringan, hukuman penjara kurang dari 5 tahun. Penjara sedang, hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun. Penjara berat, hukumannya penjara lebih dari 10 tahun. B. Pidana denda. Pelaku dikenai denda sebagai hukuman tanpa harus dipenjara. Pidana mati, hukuman eksekusi mati atas tindakan kriminal yang sangat serius seperti pembunuhan berencana. D. Pidana cambuk. Hukuman berupa sejumlah cambukan yang diberikan pada pelaku tindakan kriminal tertentu, terutama dalam beberapa negara yang menerapkan hukum syariah. Pidana khusus. A. Pidana korupsi. Hukuman untuk pelaku tindakan korupsi seperti suap, penyuapan, atau penggelapan dana publik. Untuk pidana narkotika, hukuman untuk pelaku yang terlibat dalam peredaran, produksi, atau pemakaian narkotika.
pidana cybercrime, hukuman untuk pelaku kejahatan dunia maya seperti peretasan, pencurian data, atau penipuan online. Pidana lingkungan, hukuman terkait dengan pencemaran lingkungan, perusakan alam, atau pelanggaran hukum lingkungan. Pidana perang, hukuman untuk pelaku kejahatan perang, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pidana seksual, hukuman untuk pelaku kejahatan seksual seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual. Yang terakhir, pidana terorisme, hukuman untuk pelaku tindakan terorisme termasuk serangan teroris dan pendanaan terorisme. Pidana administratif, ini juga biasa terjadi di kampus-kampus maupun tempat pendidikan. Pidana administratif adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh badan pemerintahan terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan atau regulasi administratif. Ini mungkin berupa denda, pencabutan izin, atau sanksi lainnya. Pidana anak. Pidana anak adalah hukuman yang dikenakan pada individu di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindakan kriminal. Seringkali pendekatan dalam hukum pidana anak lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Pidana mati hidup. Beberapa negara memiliki jenis pidana yang menggabungkan hukuman mati dengan masa penahanan seumur hidup atau penahanan jangka panjang. Perbedaan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru. Terdapat beberapa perbedaan jenis sanksi atau hukuman pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru pada 2 Januari 2023. Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Perbedaan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama dan baru bisa dilihat sebagai berikut. KUHP lama merujuk pada pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas 2 jenis, yaitu A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan. Sementara menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, sanksi pidana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan, C. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada KUHP lama, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sementara untuk KUHP baru, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana pokok dalam KUHP baru. Pidana dalam KUHP baru: 1. Pidana penjara. Penjelasan pelaksanaan pidana penjara tercantum pada pasal 69 hingga 75. Pada pasal 69 dijelaskan bahwa pasal 69 A. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. B. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari kecuali ditentukan minimum khusus. Dan yang terakhir, jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. D. Dalam hal bagaimanapun pidana penjara waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. 2. Pidana tutupan. Pidana tutupan dijatuhkan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya. Namun dalam praktik peradilan saat ini, pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan juga masih ada dalam KUHP baru, tepatnya pada pasal 74. Jenis hukuman dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati. 3. Pidana pengawasan. Pidana pengawasan adalah salah satu bentuk hukuman yang dikenakan oleh sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman ini berbeda dengan hukuman penjara atau denda konvensional karena fokusnya adalah memantau dan mengawasi perilaku pelaku kejahatan selama masa percobaan atau masa hukuman tertentu.
Ciri-ciri penting dari pidana pengawasan adalah sebagai berikut: masa percobaan, ketentuan dan pembatasan, tujuan rehabilitasi, pemberian kesempatan kedua, yang terakhir adalah hukuman tambahan. Tindak pidana khusus dalam KUHP baru tidak hanya mengatur pidana umum, KUHP baru juga mengatur mengenai pidana khusus. Tindak pidana khusus dalam KUHP baru diatur dalam bab XXXV. Adapun tindak pidana khusus yang ada dalam KUHP baru adalah sebagai berikut: tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembuatan tindak pidana khusus. Siapa saja yang bisa dikenakan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru? Apakah direksi dan komisaris dapat dikenakan pidana pidana korporasi? Pasal 49 KUHP baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi pemerintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi, sehingga dengan demikian apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka direksi atau komisaris dapat dikenakan hukuman pidana. Aturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru. Selain mengatur pidana dengan subjek manusia, naturally person, KUHP baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum person sebagaimana diatur pasal 45 ayat 1. Adapun ketentuan terkait pidana korupsi dalam KUHP baru dapat dilihat dari pasal yang memiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama disahkan pada tahun 1918 dan telah berusia lebih dari 1 abad. KUHP baru disahkan pada tahun 2020 merupakan revisi dari KUHP lama sehingga lebih modern dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini. KUHP lama isinya banyak yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial, perubahan nilai-nilai masyarakat modern. KUHP baru lebih mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat dengan mengupdate berbagai pasal yang ada serta menambahkan pasal-pasal baru yang mencakup aspek-aspek kejahatan baru yang muncul seperti kejahatan siber. Pidana pokok dalam pidana mati yang bersifat khusus. Setelah adanya pengakuan atau ada pada pihak yang pro terhadap pidana mati, keterkaitan terkait dengan apa yang menjadi alasan pembentuk RKUHP nasional menempatkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif walaupun tidak mencantumkan menjadi satu dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati diperlukan untuk jenis-jenis tindak pidana yang lainnya seperti dalam pidana Islam yang mencakup 4 kejahatan, yaitu perbuatan zina, perampokan dan subversi, pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain dalam hal tidak mendapat maaf dan ahli waris, dan pengkhianatan terhadap agama atau murtad. Ini penting dalam RUU KUHP. Hal penting dalam RUU KUHP adalah RUU KUHP tetap mempertahankan asas legalitas KUHP. B. Jenis pidana RUU KUHP. C. Alternatif pidana penjara dalam RUU KUHP. Tindakan diatur dalam pasal 103 RUU KUHP. Jenis pidana umum: 1. Pidana kriminal, pidana korupsi, pidana narkotika, pidana ekonomi, pidana cyber, pidana lingkungan. 7. Pidana terhadap kemanusiaan, pidana perdagangan manusia, pidana seksual, pidana terorisme, pidana migrasi, pidana pajak. Contoh jenis pidana pokok dalam KUHP baru: 1. Pencurian, 2. Perampokan, 3. Pemerkosaan, 4. Penipuan, 5. Narkotika, 6. Korupsi, 7. Terorisme, 8. Penggelapan, 9. Pelecehan seksual. Contoh jenis pidana tambahan dalam KUHP baru:
pidana tambahan denda, pidana tambahan pencabutan hak, pidana tambahan pengawasan atau pembatasan aktivitas, pidana tambahan pekerjaan sosial atau layanan komunitas, pidana tambahan pemulihan atau rehabilitas, pidana tambahan pendidikan atau pelatihan, pidana tambahan pencegahan berulangnya kejahatan. Yang terakhir, contoh jenis pidana khusus dalam RKUHP baru: pidana narkotika, pidana korupsi, pidana terorisme, pidana lingkungan, pidana seksual, pidana cybercrime, pidana hak cipta, pidana bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya bantu jelaskan dari materi kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.